mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia,
hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali hari ini kita dapat berkumpul kembali. Jika Bapak dan Ibu tidak keberatan, saya mengundang Bapak dan Ibu yang duduk di belakang silakan agak maju duduknya ke depan begitu ya. Biar nanti yang terlambat bisa menempati kursi-kursi yang lebih belakang begitu. Mazmur 29 ayat 2 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu sekalian, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak melepaskan tangannya atas kami. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa kaliku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Bila ku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaan. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampun, maha besar. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku.
semangat katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Benar Bapa Surgawi, kami sungguh memuji kebesaran-Mu atas anugerah dan kasih karunia-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami boleh diberi kesempatan yang sangat baik hari ini untuk bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan dalam kebaktian kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, tetapi juga Allah yang peduli atas setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena Engkau hadir dan memberkati setiap jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan dalam kebaktian ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi kita bersyukur pagi hari ini atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita semua. Ada waktu yang luar biasa kita boleh beri bagi Tuhan untuk bisa berbakti bersama-sama pagi hari ini. Itulah sebabnya saya menyambut dengan penuh hangat dan sukacita bagi kita semua. Selamat datang, selamat berbakti. Kiranya dalam kebaktian pagi hari ini nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan bagi kita semua. Demikian yang sedang menyaksikan dari rumah, selamat bergabung, selamat beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita semua, memberkati kita semua, dan yang di rumah juga dapat merasakan damai dari Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan memberikan beberapa informasi gereja buat kita semua. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di hari ini dan minggu berjalan ke depan. Ada Ibu Agnes Agustin 28 Agustus, Ibu Agusniati 28 Agustus, Ibu Lina Lisnawati 30 Agustus, Ibu Lani Mulyati 30 September, dan Ibu Willy Kornasih 30 Agustus. Demikian juga ada Ibu Yanti Abednego 31 Agustus, Ibu Foni Winata 31 Agustus, Saudari Siska Erviana 1 September, Saudari Stefani 1 September, dan Bapak Lili Andi Ali 2 September. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun dan yang diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan ditambahkan setahun dalam hidupnya, kami atas nama gereja menyampaikan selamat berbahagia, selamat ulang tahun, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian informasi yang kedua berkaitan dengan wanita atau persekutuan wanita di gereja kita. Pada tanggal 2 September nanti tahun 2022 dan pada jam 17.30 akan diadakan persekutuan. Diundang semua kaum wanita untuk hadir bersama-sama dengan tema Aku dan Kesetiaanku. Mari kita bergabung dan turut ambil bagian dalam persekutuan ini, karena di situ kita akan diberkati
dengan firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam membangun keharmonisan keluarga. Aku sekali lagi dan kesetiaanku. Itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian dari NP 252, Maju Laskar Kristus. Laskar-laskarnya Kristus yang luar biasa, mari kita angkat pujian ini. Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang. Maju dan iringi banci cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Jemaat, kita nyanyikan ayat yang ketiga. Bagai Amin. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Ayat yang kelima. Maju dan berjaya, ikut salib terus. Marilah memuji Raja Penebus. Hormat dan pujian bagi Tuhanlah. Insan dan malaikat sujud menyembah. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan ikut salib Yesus. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ikut salib Yesus. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, hari lepas hari tidak lepas dari setiap pergumulan. Tapi pergumulan itu saya percaya membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan kita tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Hari ini saya mau ngajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berdoa syafaat. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu seperti apa, tapi Tuhan tahu. Silahkan ambil saat teduh, berdoalah kepada Tuhan. Biarlah pujian ini mewakili hati kita di hadapan Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat
Yesus takkan pernah jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Ia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari jemaat angkat pujian ini sama-sama dengan iman kita di hadapan Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil, berserulah pada Tuhan, berseru, 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 berseru. Yesus tak jauh darimu, Dia hanya. Jemaat katakan berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Jemaat katakan sekali lagi berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sejenak mari kita bersama-sama bergumul dengan Tuhan. Karena ada banyak pergumulan-pergumulan yang perlu kita utarakan kepada Tuhan. Baik secara pribadi, keluarga, gereja, maupun bangsa yang kita kasihi. Dan dalam
situasi dan kondisi sekarang ini, banyak kendala yang menghimpit dan membuat kadang kita khawatir dan tidak berdaya. Tapi satu hal yang Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian yang ada di rumah, boleh memastikan dalam hidup saudara, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Dia tetap setia pada janjinya. Dia akan terus menolong dan menyertai, mendampingi seluruh hidup kita. Bapa, terima kasih untuk janji-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara kami dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mendampingi kami, sekalipun kami ada dalam pergumulan-pergumulan yang sukar. Engkau tetap setia untuk memberi kami pimpinan melalui Allah Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami dan sukacita dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu. Kami semua boleh mengalami kasih setia-Mu yang abadi dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kondisi, situasi, keadaan di sekitar kami kadang-kadang menghimpit kondisi kami, jiwa kami, mengkhawatirkan dan membawa kami kadang-kadang putus asa. Tetapi kami sungguh berterima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang luar biasa, selalu memberikan kami jalan yang terbaik, sehingga kami boleh lepas dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh memimpin hidup kami. Dan pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pribadi kami masing-masing, baik yang hadir pagi ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, dan kami minta biar kiranya Engkau senantiasa menguduskan kami, membersihkan kami dari segala hal yang membuat kami membatasi hubungan dengan Engkau, mengangkat setiap beban dosa yang ada di dalam hidup kami Tuhan, sehingga apapun itu Engkau mengeluarkan dalam hidup kami dan membersihkan jiwa kami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan di dalam hidup kami, sehingga setiap keberadaan hidup kami, perilaku kami, tutur kata kami, maupun motivasi dalam hidup kami senantiasa seirama dan sejalan dengan Engkau, dan membawa kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masing-masing keluarga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau akan senantiasa memberikan kami jalan keluar yang baik, yang menolong kami untuk mengerti tentang kepedulian dan juga kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, sehingga kami menempatkan hidup kami dalam keluarga untuk menjadi pembawa damai,
agen pengubah yang menolong setiap anggota keluarga merasakan kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan khusus dalam keluarga-keluarga kami. Apakah itu berkaitan dengan sakit penyakit, maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usaha, mata pencarian kami, dan ataupun hal-hal yang mengganggu, menghalangi kemajuan dalam keluarga kami. Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa sebagaimana Engkau memelihara dan menyertai Ayub, sekalipun dia harus kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya, tetapi Ayub masih bisa berkata, Engkau segala-galanya dalam hidupnya. Demikian kami rindu Tuhan. Apapun persoalan-persoalan yang kami hadapi dan pergumulan-pergumulan yang kami jalani dalam hidup kami percaya sama dengan Ayub, Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang terutama, Engkau yang ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan anak-anak kami, baik yang studi di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong dan mencukupi segala keperluan-keperluan mereka. Karena di bulan-bulan ini sungguh luar biasa Tuhan memimpin dan menolong hidup kami masing-masing dan keluarga. Boleh membawa anak-anak kami untuk bisa masuk dalam studi yang baik. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dan berkat-Mu atas setiap anak-anak kami, Engkau sudah rencanakan dan sediakan bagi mereka. Sehingga keyakinan kami Tuhan, di dalam Engkau mereka akan berhasil dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Demikian kami berdoa untuk gereja kami. Kami terus meletakkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan dan pemeliharaan, penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa terus menopang dan menguatkan dan bahkan memberi damai bagi kegiatan, pelayanan, dan aktivitas yang dilakukan oleh gereja kami. Tiap-tiap minggu kiranya Tuhan, Engkau yang ditinggikan dan diagungkan dalam pelayanan gereja kami. Dalam kebaktian-kebaktian, kelas-kelas sekolah minggu, maupun dalam aktivitas persekutuan yang dilakukan, dan juga pelayanan-pelayanan sosial lainnya, biarlah Tuhan, Engkau yang diagungkan di dalamnya. Demikian untuk pelayanan-pelayanan cabang kami, khususnya untuk Cianjur dan Banjar, yang sedang bergumul dan berjuang untuk mendapatkan gembala sidang, pendeta penuh waktu yang melayani di tempat itu, sehingga jemaat-jemaat dapat terpelihara rohaninya dan bersama-sama membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkatinya, sehingga tepat pada waktunya kami meyakini Tuhan, Engkau yang menyediakan, sehingga semua kami baik di induk maupun di cabang dan pos PI ini sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan dan pembelaan dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk terucuk yang dipersiapkan untuk mandiri. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati gembala sidang sekeluarga maupun jemaat-jemaat di terucuk, supaya bersama-sama mereka menyatukan hati untuk komitmen menjadi bagian dalam keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulai bangsa ini, tapi kami yakini juga bahwa Engkau yang akan menyertai sampai pada akhirnya
di mana Engkau datang pada kali yang kedua, bangsa kami ini sungguh-sungguh menjadi bangsa di mana ada orang-orang percaya yang mengasihi-Mu dan membawa orang-orang ini dengan orang-orang percaya, mereka boleh melihat dan menyaksikan karya Yesus Kristus yang sudah Engkau buat bagi dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Kami rindu melalui bangsa Indonesia ada banyak jiwa yang diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami, berkati pemimpin negara dan bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berkati kebaktian kami pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Ada satu ayat dalam Amsal 3 ayat 9-10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita akan siapkan persembahan kita akan angkat satu buah pujian dari NP 348. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, NP 348. Hitunglah berkat. Silakan. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan langgan. Hitunglah berkatmu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, jangan langgan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa sama-sama ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami masih boleh diberkati dan memberkati gereja di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa Tuhan, apa yang kami berikan hari ini, biarlah itu dapat membawa berkat untuk orang-orang di sekitar. Biarlah itu dapat membawa berkat untuk gereja kami, bahkan untuk gereja-gereja yang lain, cabang-cabang kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang menggunakannya. Berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya apapun yang dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan yang sudah memberi dan tolong kami, berkati juga kalau kami belum dapat memberikan yang terbaik dari apa yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bulan ini kita belajar murah hati, melayani dengan murah hati. Kalau mau belajar tentang kemurahan, saya percaya sumbernya adalah dari Tuhan saja. Ada satu buah lagu yang simple banget, sederhana banget, singkat banget. Dia bilang kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Apa aja, biarlah itu dapat menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi tidak berhenti di situ, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup.
Jemaat katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Katakan sekali lagi, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan sekali lagi, bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyembahan yang baik bagi kami. Sebagaimana pujian yang kami boleh nyanyikan, bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup, menempatkan kami sebagai orang-orang yang menang, menempatkan kami sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dan menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau bela, Engkau jaga dalam hidup kami hari lepas hari. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengalami kemurahan-Mu. Dan pagi ini juga kami bersyukur karena kemurahan-Mu lah kami boleh dapat merasakan kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam jiwa kami Tuhan, sebagai kemurahan-Mu yang membawa kami untuk merasakan energi rohani yang kuat, sehingga dalam keadaan apapun kemurahan-Mu lah yang menguatkan kami dan memberkati jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan waktu ini dan kebenaran-Mu. Demikian hamba-Mu
dan semua jemaat yang mendengarkan berkatilah. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini minggu yang terakhir buat kita bicara tentang murah hati, ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah mengalami belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakini juga bahwa melalui belas kasihan dan kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh memiliki yang namanya murah hati. Kenapa? Karena murah hati adalah berkat rohani yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ini adalah buah roh yang sangat baik yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk bisa menolong kita supaya kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Dan tidak ada kemurahan yang sama seperti yang kita alami, yang dimiliki oleh mereka yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Hanya mereka yang mengenal Tuhan yang memiliki hal seperti ini. Ya. Karena ini makanya pagi ini saya rindu membawa saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan belas kasih atau kemurahan adalah energi rohani. Ya. Ini energi rohani kita. Kalau kita punya hal ini, berarti kita sedang ada dalam kekuatan dari Allah Roh Kudus. Inilah yang menggerakkan seluruh potensi hidup kita untuk bisa melayani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah pasal 3, mulai ayat 1 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata, demikian buat kita semua. Mari kita buka bersama-sama Kisah pasal 3, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Mungkin lebih enak kita baca bergantian ya, supaya kita lebih semangat. Karena kita memiliki energi yang luar biasa dari Tuhan dalam firman Tuhan. Saya akan mulai ayat 1 dan Bapak Ibu Saudara, ayat 2 demikian sampai ayat 10, kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bersama-sama ya. Nanti di ayat 4 Bapak Ibu silakan keluarkan suara untuk membaca bagian ini. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah bersama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu bagian yang sangat luar biasa diceritakan setelah Pentakosta terjadi, ya. Setelah Pentakosta, di mana orang-orang percaya mereka mengalami kuasa dari Roh Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, semenjak
gereja mula-mula itu berdiri dan melayani, terdapat banyak hal mujizat yang Tuhan buat. Banyak hal mujizat yang Tuhan adakan untuk membuktikan bahwa Allah tidak pernah diam. Allah selalu hadir dan Allah selalu ada bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, kita akan menemukan bagaimana yang namanya belas kasih atau kemurahan itu menjadi energi rohani yang luar biasa yang diberikan baik kepada Petrus dan Yohanes, dua murid Yesus yang dikasihi, yang mereka datang sembahyang di bait Allah, maupun kepada orang yang menerima berkat Allah melalui kedua murid Yesus ini. Yaitu dikatakan di dalam bagian ini, orang lumpuh yang setiap hari dibawa ke gerbang bait Allah. Untuk apa? Meminta sedekah. Kalau kita belajar dari bagian ini, kita akan menemukan bahwa orang lumpuh ini sudah lama sejak dia lahir. Kira-kira lebih dari 40 tahun dia lumpuh. Ya? Lebih dari 40 tahun dia lumpuh. Bagaimana kita bisa tahu lebih dari 40 tahun? Dalam pasal 4, saudara akan menemukan di situ bagaimana orang lumpuh ini didapati di bait Allah dan memuliakan nama Tuhan. Disebutkan di situ tentang situasi dan kondisi dari orang lumpuh ini. Tapi yang saya ingin saudara tahu dalam bagian ini, yang hebat, yang bernilai luar biasa adalah bagaimana seorang Petrus, seorang Yohanes, dia memiliki energi rohani yang Tuhan beri kepada dia untuk dia sampaikan kepada orang lain. Yaitu dia punya belas kasihan atau kemurahan di dalam hidupnya. Dan ini yang menjadi perenungan kita atau menjadi fokus kita untuk bisa melihat dalam bagian ini. Coba saudara perhatikan baik-baik di dalam bagian ini. Dipaparkan di dalam pasal 3 mulai ayat 1 sampai 10 tentang seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau kita lihat di dalam ayat 2 dikatakan demikian, dan kita bisa bandingkan dengan pasal 4 ayat 22 ya, yang setiap hari dikatakan di dalam Alkitab diusung, diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Karena memang kalau lihat tradisi yang ada di sana, kita bisa menemukan di mana-mana di internet juga banyak ya. Tetapi yang saya dapati dan yang saya alami lihat bahwa memang di lingkungan bait Allah itu ada banyak pengemis di situ. Ya. Untuk apa mereka meminta sedekah? Kenapa mereka meminta sedekah? Karena ada pemahaman dari orang Yahudi bahwa memberi sedekah adalah salah satu bagian penting dari kehidupan orang Yahudi. Tetapi di sisi lain kalau kita melihat bahwa memberi sedekah ini adalah poin dari orang-orang Farisi untuk membuktikan supaya nama mereka masyhur. Jadi orang-orang Farisi ketika mereka datang di bait Allah, mereka memberi kepada orang-orang miskin ini. Supaya apa? Kelihatan bahwa mereka peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan. Tetapi sebenarnya motivasi hati mereka berbeda dengan orang-orang yang datang ke bait Allah lalu memberi kepada orang-orang yang dalam kesusahan ini. Itulah sebabnya saya ingin memberikan satu dorongan kepada kita melalui kebenaran hari ini untuk belajar dari seorang yang namanya Petrus dan juga Yohanes, murid Yesus yang luar biasa. Mereka datang ke bait Allah karena tujuan dan motivasi yang mulia. Apa? Kalau kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Apa tujuan mereka naik ke bait Allah? Biasanya di situasi seperti itu, orang-orang pada sembayang. Mereka datang beribadah, mereka datang menyembah Allah Yahweh yang mereka muliakan dalam hidup mereka.
Mereka datang meninggikan Allah. Itu berarti bahwa Petrus dan Yohanes tujuannya, motivasinya adalah mereka meninggikan nama Allah. Tetapi dalam perjalanan mereka ke bait Allah, Alkitab memberitahu di sini, mereka berjumpa dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Ayat 2 bilang begitu ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Alkitab berkata begini, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi kita bisa pastikan di sini bahwa laki-laki ini yang lumpuh sejak lahir, dia datang selalu dibawa oleh keluarganya, diletakkan di dekat pintu gerbang dengan tujuan supaya boleh mendapatkan pemberian dari mereka yang datang beribadah di bait Allah. Mungkin laki-laki lumpuh ini dan keluarganya mengemis adalah jalan satu-satunya atau jawaban dari setiap pergumulan hidupnya. Karena memang kalau kita lihat tidak ada jalan lain untuk hidup selain meminta-minta. Betul? Sebab hidupnya terbelenggu oleh apa yang menjadi kehidupan dia, yaitu ketidaksanggupannya untuk hidup baik karena dia cacat. Ya. Dan ini bukan masalah main-main. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa puluhan tahun orang ini tidak dapat berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang normal. Ya. Ia tidak mempunyai harapan untuk sembuh kalau kita lihat di ayat ini ya. Karena lumpuh. Ya. Pastinya kalau kita bisa memandang dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang ini dia sangat menderita baik lahir maupun batin. Karena dia harus menanggung derita. Ya. Dan tetapi yang paling penting di sini adalah, coba saudara perhatikan baik-baik. Petrus dan Yohanes ketika mereka naik ke bait Allah ya, untuk sembahyang, berjumpa dengan laki-laki ini, dikatakan di dalam bagian ini apa yang terjadi ketika orang lumpuh ini meminta sedekah kepada kedua murid Yesus yang Yesus kasihi ini. Apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan baik-baik, coba lihat ayat 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Apa yang terjadi ketika orang ini meminta sedekah kepada kedua murid yang dikasihi? Ayat 4 menjawab bagian itu. Ternyata sedekah yang diminta oleh orang lumpuh ini, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk memberi supaya nama mereka masyhur, Alkitab berkata di sini, Petrus tidak memberikannya. Pengemis ini berharap supaya dia boleh mendapatkan uang, supaya boleh mendapatkan sesuatu yang berharga dari kedua murid ini. Tetapi yang dilakukan oleh kedua murid ini tidak. Dia tidak memberikan apapun. Termasuk uang, emas atau perak, kata Alkitab begitu ya. Tetapi yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh ini adalah memandang orang lumpuh ini dan menaruh belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Ini penting bagi kita. Menaruh belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Memberikan kemurahan kepada orang lumpuh ini. Mereka memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari orang lumpuh ini. Yang sama sekali dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Apa itu? Kesembuhan secara rohani. Ya? Kesembuhan secara rohani. Petrus tidak memberikan emas dan perak. Tetapi yang diberikan, yang dibutuhkan oleh pengemis ini adalah keselamatan jiwanya dan kesembuhan untuk tubuhnya. Dan itu yang diberikan oleh Petrus. Uang tidak dapat memberikan kedua-duanya. Baik keselamatan jiwa dari orang lumpuh ini maupun kesembuhan secara fisik dari orang lumpuh ini. Tetapi
ketika Petrus berkata di dalam bagian ini, di dalam ayat 6 dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Alkitab memberitahu kepada kita, pengemis yang bertahun-tahun itu belum pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, hari itu dia boleh mengalami yang namanya kesembuhan. Dia boleh mengalami kebahagiaan, dia boleh mengalami kegembiraan. Alkitab memberitahu di dalam ayat 8 kalau saudara lihat bagaimana dia berloncat kegirangan. Sama seperti anak kecil, ya, memuji Allah. Karena apa? Karena kemurahan yang diberikan oleh Allah melalui kehidupan Petrus dan Yohanes yang diberikan kepada orang lumpuh ini. Anugerah Allah membuat orang lumpuh ini diselamatkan hidupnya. Anugerah Allah membuat orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Anugerah Allah inilah yang memberikan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Bukan berupa uang, bukan berupa barang, bukan berupa harta, tetapi berkaitan dengan kekekalan hidup. Kehidupan rohani yang sungguh-sungguh sembuh di dalam hidupnya. Ini yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Kalau kita lihat kelumpuhannya membuat dia tidak berdaya. Kelumpuhannya membuat ia hidup dalam penderitaan. Kelumpuhannya membuat dia mengalami yang namanya kehilangan harapan hidup. Namun ketika dia percaya atas apa yang diungkapkan oleh Petrus dan Yohanes, dia mengalami keselamatan di dalam Kristus. Dia dibebaskan dari belenggu dosa. Dia memiliki harapan baru dan Alkitab berkata, dia memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah energi rohani yang dimiliki oleh Petrus diberikan kepada orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu juga mengalami energi rohani yang sama, yaitu kemurahan dari Allah. Amin. Ini yang kuat di sini. Dia mengalami kemurahan yang luar biasa dari Allah. Dia tidak lagi mengemis. Kalau saudara lihat di dalam pasal 4, dia senang di dalam bait Allah dan dia melayani Tuhan. Ini hebatnya yang dialami oleh pengemis ini. Dan orang tahu kalau kita lihat di dalam bagian ini. Mulai ayat 9 sampai ayat 10. Orang mengenal dia sebagai orang lumpuh. Yang disembuhkan oleh kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa di bait Allah dalam pasal 4. Orang mengenal dia bahwa dialah orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan boleh melayani Tuhan. Ini yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam bagian ini. Kita pun sama, tidak lepas dari belenggu yang sama, yaitu belenggu dosa. Kita orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah. Kita tidak memiliki apapun. Kita tidak mampu membayar utang yang luar biasa besarnya di dalam Kristus. Kalau saudara lihat Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, ini menceritakan bagaimana hutang dosa yang dibayar lunas oleh Tuhan. Karena kemurahan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Kita tidak mampu membayar utang itu. Seperti orang lumpuh tadi, kita berada di luar bait Allah. Ya? Atau kita berada di luar kasih karunia Allah. Itulah sebabnya karena dosa semua orang terpisah dengan Allah. Tetapi seperti pengemis ini juga, betapa dekatnya kita dengan pintu gerbang bait Allah. Tetapi kita tidak bisa masuk di dalamnya. Demikian hidup kita. Dan Alkitab memberitahu kita, setelah kita mengalami yang namanya anugerah Allah dalam iman kepada Kristus, kita boleh mengalami keselamatan. Kita boleh mengalami pengampunan dosa. Kita boleh mengalami yang namanya pemulihan rohani yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan yang pasti dalam kehidupan orang-orang
yang mengasihi Tuhan, yaitu keselamatan sebagai energi yang luar biasa dalam hidup kita. Dan di dalam keselamatan itu ada kemurahan Allah yang Allah beri kepada kita, yang harus kita implementasikan dalam hidup kita. Dan kemurahan inilah yang Petrus berikan kepada orang lumpuh, dan orang lumpuh berikan untuk memuji Allah, sehingga banyak orang takjub kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita sampai seperti apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, termasuk orang lumpuh ini? Sekarang ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti orang lumpuh ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena ada banyak orang seperti orang lumpuh ini yang kehilangan harapan. Mereka hidup karena dosa, mereka hidup karena kesusahan, mereka hidup karena penderitaan dan lain sebagainya. Apakah kita menghindari orang-orang yang seperti ini? Seperti yang disampaikan di dalam Lukas pasal 10, sama seperti seorang imam yang melihat orang yang dirampok, dipukuli, melewati begitu saja. Padahal kalau kita lihat, imam adalah orang yang mempunyai tugas mulia di rumah Tuhan. Ia adalah mediator, pengantara antara Allah dengan manusia. Tapi ketika melihat orang yang menderita, dia melewati. Sama seperti yang disampaikan juga berkaitan dengan orang Lewi. Melewati juga, tidak menolong. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Ini yang dicatatkan di dalam Lukas pasal 10. Apakah kita seperti mereka? Atau kita seperti Petrus dan Yohanes yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tugas kita mulia. Ya, tugas kita adalah kita harus menggerakkan energi rohani yang diberikan Tuhan kepada kita melalui anugerahnya di dalam hidup kita. Yaitu kita harus berbelas kasih dan berkemurahan hati. Karena itu adalah kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Pertanyaannya buat kita adalah, bagaimana cara supaya energi rohani atau belas kasih atau kemurahan ini kita dapat hidupi dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Kalau saudara lihat di dalam ayat 3 dan sampai ayat 6, saudara akan menemukan jawabannya di situ. Firman Tuhan berkata begini, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kalau dalam bahasa lain adalah dia memandang, menatap, ya. Perhatikan keadaan kami, hidup kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai Petrus? Firman Tuhan bilang di sini, nama Yesus Kristus. Amin. Berarti yang pertama, bagaimana cara supaya energi rohani, yaitu belas kasih atau kemurahan, bisa kita hidupi. Dibilang dalam bagian ini, memandang sama seperti yang Kristus pandang. Artinya apa yang kita pandang itu sama dengan yang Yesus pandang. Betul? Makanya dia bilang di sini, tatap, pandang. Apa yang Yesus pandang? Kita tahu apa yang Yesus pandang. Dia melihat kita sebagai domba yang lelah. Kalau saudara bandingkan dalam Matius pasal 9 ayat 36, kita akan menemukan bagian itu. Dia memandang kita sebagai domba yang lelah. Kita sangat memprihatinkan, terlantar, menyusahkan, kesakitan, tidak berdaya, dan tidak bergembala, yang diarahkan untuk dibawa ke pembantaian, sehingga mencari jalannya sendiri dan tanpa tuntunan dari Tuhan. Apa yang dilakukan Kristus dalam hidup kita?
Kalau kita lihat dalam bagian ini, Alkitab memberikan jawaban kepada kita adalah Dia memberikan tawaran kepada kita. Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, berdasarkan Matius pasal 11 ayat 28, Dia akan memberikan belas kasih, kemurahan kepada mereka yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka berjumpa dengan orang yang lumpuh selama lebih dari 40 tahun. Mereka memandang seperti apa yang Yesus pandang kepada orang itu. Dan mereka memberikan apa yang dibutuhkan oleh laki-laki pengemis ini, yaitu keselamatan jiwanya dengan nama Yesus. Dia memberikan nama yang termanis. Dia memberikan jawaban yang bisa menolong hidup pengemis ini untuk mengalami segala sesuatu yang hilang di dalam hidupnya, termasuk harapan, termasuk berkat, termasuk kepuasan secara rohani dan kepuasan secara jasmani. Lumpuh dia bisa berjalan. Secara rohani dia diberikan keselamatan dan kekuatan. Dan itu yang Tuhan buat kepada orang lumpuh ini. Karena Petrus memandang seperti yang Yesus pandang. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sama. Dengan orang-orang yang melelahkan, menyusahkan, ya, yang menyakitkan, yang memprihatinkan. Mungkin bahkan menjadi musuh kita. Tetapi kalau kita belajar dari bagian ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Berhadapan dengan orang-orang yang demikian, kita harus memiliki prinsip yang sama dengan yang dimiliki Kristus. Pandanglah dia sebagai orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih dari Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan banyak orang Kristen saat ini adalah ketika memandang orang, tidak memandang seperti yang Yesus pandang, tapi memandang seperti apa yang kita lihat secara kasat mata. Betul? Yesus mengajarkan kepada kita melalui Petrus dan Yohanes. Ketika melihat orang-orang yang membutuhkan sentuhan, pandanglah seperti yang Yesus pandang. Supaya apa? Mengeratkan, menguatkan, mengobarkan, dan membawa kita untuk bisa memahami keberadaan mereka dan ambil bagian di dalamnya. Itu yang namanya energi rohani. Energi inilah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan orang yang memerlukan sentuhan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu yang diajarkan di dalam bagian ini. Itu yang Tuhan rindu supaya dilakukan oleh orang-orang yang percaya zaman ini. Jadi jangan memandang segala sesuatu kepada orang lain sebagai ancaman, musuh dalam hidup kita. Tapi pandanglah sebagaimana yang Tuhan pandang. Bila dia memerlukan moral dalam hidup kita, kita berikan. Jika dia memerlukan doa kita, kita berikan. Jika dia memerlukan bantuan kita, kita berikan. Kalaupun kita tidak memiliki uang, dana untuk membantu, mungkin nasihat, penguatan adalah bantuan yang bisa menenteramkan jiwanya. Mari bangun itu dalam hidup kita, supaya kehidupan kita boleh berdampak dan membawa energi rohani di dalam kehidupan orang yang membutuhkan sentuhan atau bantuan dalam hidup kita. Yang kedua, ini yang terakhir, firman Tuhan berkata di dalam bagian ini, bagaimana cara supaya energi rohani
belas kasih kemurahan ini dihidupi dalam hidup kita. Ayat 7 firman Tuhan bilang begini. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Apa yang kita bisa dapatkan di sini? Kalau kita bisa lihat di dalam bagian ini, cara supaya kita memiliki energi rohani dari belas kasihan untuk kita hidupi, dikatakan di sini, jadikan belas kasihan sebagai jiwa kita. Ya, sebagai jiwa. Jadikan belas kasihan sebagai jiwa. Jiwa itu adalah isi dari hidup kita, dari tubuh. Yaitu roh yang ada di dalam tubuh manusia. Yang menyebabkan manusia itu hidup. Atau yang menggerakkan seluruh tubuh. Dengan kata lain, jiwa itu adalah kerohanian atau batin yang ada di dalam hidup saudara. Yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yang sudah dijamah oleh Tuhan. Dan yang sudah diangkat segala dosanya sehingga Tuhan murnikan jiwamu. Itu yang dimaksud di dalam bagian ini. Bila mana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu berarti bahwa hidup kita harus seperti yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Memiliki jiwa belas kasih. Dan ini yang Tuhan minta dan yang kita lihat di dalam bagian ini. Bila kita sudah memiliki ini, maka hidup kita akan digerakkan oleh belas kasih karena jiwa yang sudah diselamatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan juga Yohanes. Ketika mereka berjumpa dengan orang yang menderita kesusahan, mereka membagikan itu. Karena mereka sudah mengalami. Ini yang berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Ya, mereka tidak memiliki jiwa ini. Belas kasih. Yang ada di dalam hidup mereka hanya simpati dan empati. Ya, karena kalau kita bicara simpati, kita hanya sadar bahwa dia membutuhkan sesuatu. Kalau kita bicara empati, kita akan bertindak. Tetapi hanya sekedar. Tapi kalau kita bicara belas kasih, kita menjiwai dan hidup di dalamnya. Dan kita akan memberi apa yang dibutuhkan. Ini yang penting di dalam bagian ini. Karena Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih ada banyak anggota jemaat kita yang dalam kekurangan, yang membutuhkan dukungan, sentuhan oleh kita. Yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ada banyak janda, yatim piatu, kesulitan biaya untuk sekolah, dan lain-lain. Mereka membutuhkan uluran tangan kita, kasih kita. Dan ini perlu tindakan nyata untuk menyatakan kasih kepada mereka. Dan inilah yang disampaikan oleh Petrus kepada kita, bahwa belas kasih harus dijiwai agar dapat menolong dan membantu, memperhatikan orang-orang yang dalam kekurangan. Bila kita memiliki ini, berarti kita ada dalam kemurahan Allah. Apakah kita sudah siap untuk membantu dan menolong kebutuhan-kebutuhan jemaat kita yang dalam kekurangan? Sebelum kita melakukannya, kita harus sejalan dulu, seirama dulu dengan apa yang Tuhan pandang. Ya, di poin 1, pandang sebagaimana yang Allah pandang. Barulah kita masuk di poin 2 ini, menjiwai apa yang dipandang Tuhan benar dan baik, yaitu berkemurahan atau berbelas kasih. Kalau ini yang kita lakukan, maka hidup kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti dia
seirama dengan Tuhan, sepandangan dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, dan juga sejiwa dengan Tuhan. Kesimpulan saya hari ini, hidup yang sehat adalah hidup yang mengasihi Allah, satu sama lain, dan mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti dan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang memiliki energi rohani yang didorong oleh kemurahan-Mu untuk melayani Engkau senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman Tuhan dengan pujian nyatakan Yesus dalam hiduplah saleh dan benar. Hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalam. Bersama-sama nyatakan Yesus dalam. Ayat 2 kita nyanyikan bersama-sama sebagai respon kita kepada Tuhan. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Nyatakan Yesus, nyatakan Yesus dalammu, Nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sejenak kita tunduk kepala. Sejauh mana hidup kita sampai hari ini memandang orang-orang yang memprihatinkan, yang terlantar, yang menyusahkan, yang tidak berdaya. Berbelas kasihan kepada mereka. Sejauh mana kita boleh mengambil bagian untuk bisa mengarahkan mereka, melahirkan tindakan yang penuh kasih kepada Allah.
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah memiliki energi rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu belas kasih. Bila yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kita sulit untuk berbelas kasih, cara yang terbaik adalah mari rubah paradigma kita. Pandanglah seperti yang Kristus pandang. Dan mari kita hidupi belas kasih dalam hidup kita, yang menggerakkan seluruh hidup kita untuk melakukan kemurahan kepada orang lain. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sebelum saya mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Mintalah Tuhan menolong supaya kemurahan hati atau belas kasihan yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dapat diimplementasikan untuk mengasihi mereka yang merindukan jamahan dari Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah melihat dan menilik setiap hati kami. Dan kami yakini Tuhan bahwa Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan beri kesempatan bagi kami untuk kami dapat menunjukkan dan mengaplikasikan belas kasih kepada sesama kami dan juga kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dan kemurahan dalam hidup kami. Mampukan kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan Engkau untuk memberkati orang lain. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh diberkati, dilawat dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami dan membawa kami untuk lebih bergairah dalam meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan berpisah dari tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap keberadaan kami. Mulai dari kami keluar di tempat ini sampai berjumpa dengan keluarga. Kami boleh menjadi pancaran berkat dalam hidup mereka. Dan bagi orang lain boleh menolong mereka mengerti dan memahami dan menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Bethlehem yang terkasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan pimpinan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin.
Silakan duduk, silakan ambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.